Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam ibadah doa dan penyembahan, saya mengucapkan selamat sore, Shalom, sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Mari kita akan tundukkan kepala sejenak, kita menyerahkan hidup kita, ibadah kita kepada Tuhan. Bapa yang baik yang bertahta dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah sesembahan dan pujaan hati kami satu-satunya, kami bersyukur Tuhan, pada sore malam hari ini Engkau kembalikan kami untuk beribadah kepadamu. Setelah sepanjang hari Tuhan sudah menolong kami, memberkati serta menyertai kami, dan sekarang kami boleh beribadah kepadamu. Sungguh ini bukan karena kuat dan gagah kami, secara fisik kami capek lelah, tetapi biarlah Tuhan, kami boleh bersyukur karena Engkau masih memberikan kesempatan kami untuk beribadah kepadamu. Hamba bersama seluruh sidang jemaat-Mu menyerahkan diri kami ke tangan-Mu. Biarlah kemurahan dan kasih sayang-Mu tetap Engkau nyatakan kepada kami. Pengampunan dan penyucian yang dari Engkau tetap nyata dalam kami, supaya kami layak untuk beribadah kepadamu Tuhan. Dan sekarang kami serahkan acara ibadah ini Tuhan ke tangan-Mu, dan kami sangat-sangat mengundang hadirat-Mu, hadir di tengah-tengah ibadah kami, memberkati ibadah kami dari awal sampai pada selesainya. Namun demikian kami menyadari di saat kami beribadah kepadamu, kuasa kegelapan dan bentuk apapun juga coba mengganggu, merintangi dalam ibadah kami. Kami sehati panggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Pelayan-pelayan-Mu semua Tuhan yang terkait dalam ibadah ini, Tuhan juga memberkati, memakai kami sekalian. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami alaskan doa dan sembahyang kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Mari saudara sekalian, kita akan mempersiapkan diri untuk kita melakukan puji-pujian kepada Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, kita akan melakukan pujian dari buku NR, saudaraku, dari buku NR nomor 10. Yesus kau sungguh baik. Yang kedua, Yesus, ini doaku. Yesus, ini pujianku. Yesus, ku sujud di kaki-Mu, doa pujian di hadapan tatamu.
Kompet yang pertama. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, ini doaku. Yesus, ini doaku. Yesus, ini pujianku. Yesus, ku sujud di kakimu. Doa pujian di hadapan tatamu. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saudara sekalian, kebaikan Tuhan itu sungguh luar biasa. Kita tidak bisa memungkiri dalam keadaan apapun juga yang sedang kita hadapi, yang kita alami. Kebaikan Tuhan itu selalu nyata dalam kehidupan kita. Jika Tuhan tidak baik dengan kita, habislah kita. Tapi kita bersyukur mempunyai Tuhan yang luar biasa, yang sangat baik. Dia selalu memperhatikan kita semua. Mari kita akan menyiapkan diri kita, menyiapkan hati kita untuk kita menyambut firman Tuhan. Dan kita akan melakukan pujian dalam buku NR, saudaraku, NR 130, seperti rusa merindukan air. segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap
segenap hatiku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir, segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Seperti rusa merindukan air, begitulah jiwaku merindukan Engkau. Hanya kepadamu ku sembah Kau Allahku, Tuhan dan Rajaku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir, segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir, segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Bersama kita tundukkan kepala, kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Sungguh Tuhan, biarlah pujian ini juga merupakan suatu doa dan kerinduan kami. Kami sangat merindukan Engkau Tuhan, sangat merindukan firman-Mu, sebab kami menyadari tanpa firman-Mu kami tidak bisa berbuat apa-apa dan tidak mampu berbuat apa-apa, dan kami pasti gagal Tuhan. Itu sebabnya kami merindukan Engkau Tuhan seperti rusa yang merindukan air Tuhan. Itulah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk pujian ini yang sungguh memberikan sukacita kepada kami, membangkitkan kerinduan kami akan Engkau. Dan saatnya Tuhan kami akan belajar lagi untuk membaca firman-Mu, untuk mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, Engkau membuka hati kami yang seluas-luasnya. Engkau menyucikan hati kami supaya firman Tuhan boleh mendapatkan tempat yang terutama dan mengerjakan hati kami, dan sungguh-sungguh pada akhirnya kami boleh mempraktekkan firman-Mu Tuhan. Urapi firman-Mu dan urapi kami sekalian dalam pengurapan yang datangnya dari Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, gereja-gereja lain yang bersamaan beribadah semacam di tempat ini, Tuhan Engkau juga memberkati para hamba-hamba-Mu, para pelayan-pelayan dimanapun hamba-hamba-Mu melayani Engkau Tuhan, melayani sidang jemaat-Mu. Biar pemakaian-Mu nyata, dan Tuhan berikan firman-Mu Tuhan, sehingga sidang jemaat yang boleh dikembangkan, boleh dilayani, selalu mengalami kebangunan rohani Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba tetap berserah diri kepadamu Tuhan Yesus. Hamba menyadari keterbatasan, ketidakmampuan hamba-Mu, kelemahan hamba-Mu. Namun demikian kami yakin dan percaya bahwa firman-Mu Tuhan memberikan kekuatan baru, semangat yang baru. Dan itu sebabnya Tuhan, biarlah kemurahan-Mu dan belas kasihan-Mu menolong hamba untuk mampu untuk menyampaikan firman-Mu dengan benar dan murni, sehingga sungguh nyata firman-Mu
boleh menyentuh hati kami, boleh mengoreksi kami, boleh menyatakan kesalahan kami, dan kami boleh mengalami penyucian yang datangnya dari Engkau sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, sidang jemaat-Mu semua yang saat ini berada di rumah mereka masing-masing. Ya Tuhan, Engkau juga menolong, Engkau memberikan kekuatan, kemampuan yang dari Tuhan. Dudukkan dengan baik untuk merindukan perkataan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sebelum lanjut dalam pemberitaan firman Tuhan, kembali saya mengucapkan selamat sore, shalom. Sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Kita bersyukur, kita berterima kasih. Tuhan sudah menolong seperti doa permulaan tadi. Tuhan sudah menolong kita semua setelah seharian kita bekerja, beraktivitas dalam kegiatan kita masing-masing. Ada yang di ladang, ada yang di kantor, ada dimanapun juga. Tuhan sudah menolong kita semua. Dan sekarang kita boleh mendapatkan kesempatan kembali untuk kita bisa beribadah kepada Tuhan. Biarlah waktu-waktu yang semacam ini, biar kita gunakan untuk mendengarkan firman Allah. Kenapa demikian saudaraku? Sebab kita menyadari bahwa tanpa firman Allah, kita tidak ada kekuatan, kemampuan apa-apa. Dan itu sebabnya firman Allah itu di hari-hari ini, di masa pandemi ini, khususnya di masa yang sulit ini, yang banyak masalah-masalah persoalan, baik masalah nikah, rumah tangga, usaha, pekerjaan, bahkan ibadah pelayanan ini, bila dengan penampilan pribadi Tuhan di dalam firman-Nya, akan membangkitkan semangat kita kembali untuk kita membawa kehidupan kita di hari-hari ini. Semakin banyak masalah persoalan yang sedang kita hadapi, semakin membawa kehidupan kita untuk kita datang kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan bukan karena kita kuat dan gagah, tapi kita datang kepada Tuhan oleh karena kita butuh firman Tuhan seperti rusa yang merindukan air. Ini sikap kita. Rasa butuh kita datang, rasa butuh, maka Tuhan itu juga akan memberikan satu perhatian kepada kita. Ya, kalau kita merindukan firman Allah itu, maka Tuhan juga pasti akan memberikan firman Allah kepada kita. Di hari-hari ini kita sedang memeriksa dalam pemeriksaan kita tentang perjalanan bangsa Israel mulai dari tanah Mesir untuk dibawa Tuhan ke tanah Kanaan yang limpah dengan susu madunya. Kita sudah sampai pada etapa pertama atau ruas jalan yang pertama, yaitu dari Mesir ya sampai di Gunung Sinai. Ya seperti halnya firman Tuhan dalam ibadah hari Minggu, dalam ibadah PA kemarin juga saya masih menjelaskan itu, saudaraku. Ketika Musa dan bangsa Israel ini sampai di Gunung Sinai, maka ada dua hal yang diterima oleh Musa untuk nanti disampaikan kepada bangsa Israel. Yang pertama ada dua loh batu, saudaraku. Dua loh batu itu, batu yang keras itu, dan Tuhan yang menulisnya, menukikkan dengan tangannya sendiri, saudaraku. Untuk apa, saudara sekalian? Untuk supaya dua loh batu ini merupakan hukum dan peraturan untuk diajarkan kepada bangsa Israel. Ayat lain mengatakan, untuk kamu mempelajarinya dan menurutinya dengan setia. Jadi hukum Allah atau firman Allah itu diberikan kepada kita, saudara. Diberikan kepada kita. Saya sudah menjelaskan dua loh batu atau loh batu itu menunjuk loh hati kita. Loh hati kita tempatnya untuk bisa menerima firman Allah, sekalian. Ya, kalau hati itu bisa menerima firman Allah, ditulisi oleh firman Allah, saudaraku, dan kita bisa mempelajarinya, dan kita bisa menuruti dengan setia. Tuhan itu Tuhan yang luar biasa, maka pembelaan Tuhan itu begitu nyata,
dan pemeliharaan Tuhan itu juga sangat nyata. Lalu bagian yang kedua yang juga Musa terima dan bangsa Israel terima, saudaraku, yaitu tabernakel. Ini dalam PA kemarin saya sudah mulai menyampaikan, saudaraku, tabernakel. Tuhan perintahkan kepada Musa untuk membuat disebutkan ayat dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Jadi ini suatu hal yang luar biasa, artinya Tuhan itu ingin selalu tinggal bersama-sama bangsa Israel. Dan itu sebabnya Musa diperintahkan untuk membuat tempat kudus bagi Tuhan. Zaman itu wujudnya ada tabernakel, wujudnya tabernakel secara fisik, tetapi sekalipun itu secara fisik, tetapi perintah Tuhan untuk supaya membuat tabernakel atau tempat kudus itu seperti apa yang dia lihat ketika dia di atas gunung itu. Dia lihat, dia melihat kerajaan surga itu, dan apa yang dilihat oleh Musa itu, maka diperintahkan Tuhan untuk membuat seperti apa yang dia lihat. Kenapa harus demikian, saudaraku? Ini memberikan suatu pengertian kepada kita di hari-hari ini, saudara sekalian, bahwa supaya tempat kudus itu dibuat, saudaraku, untuk supaya bangsa Israel itu bisa beribadah, dan ibadahnya itu bukan ibadah, kemarin saya sudah menjelaskan, tidak menurut maunya kita manusia, saudaraku, tidak menurut maunya organisasi di mana kita bernaung, bukan maunya pendeta ibadah itu, tapi ibadah itu sungguh-sungguh Tuhan menginginkan untuk supaya betul-betul sesuai, cocok seperti apa yang Tuhan tunjukkan. Jadi ibadah itu adalah ibadah yang harus berpolakan tabernakel. Kenapa demikian? Kemarin saya juga menjelaskan, kalau kita tidak mau beribadah dalam pola tabernakel itu, maka dalam Imamat pasal yang ke-26 dia katakan, aku jemu, aku muak, aku menolak ibadahmu. Tetapi sebaliknya, kalau ibadah itu ibadah yang seperti apa yang diajarkan oleh Tuhan, seperti pola kerajaan Allah itu, saudaraku, maka ayat mengatakan, aku akan tinggal di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Ini dalam Suara Imamat pasal 26 mengatakan seperti itu. Itu jelas dan pasti, saudara sekalian, nyata untuk kita bisa merenungkan. Untuk kita bisa merenungkan kalau ibadah itu menurut polanya Tuhan, pola kerajaan surga, bisa dipastikan Tuhan ada, Tuhan menjadi Allah kita, dan kita menjadi umat yang disayang oleh Tuhan, umat yang disayang oleh Tuhan. Ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Nah, itu zaman bangsa Israel, zamannya Musa saat itu. Nah, sementara kita bisa melihat bahwa apa-apa yang dulu pernah dibuat oleh Musa, yang dilakukan oleh Musa dengan bangsa Israel itu hanya sifatnya fisik. Sifatnya fisik dalam bentuk barang itu, semacam kemah yang ditunjukkan oleh Tuhan, ada perabot-perabotannya, semua fisik. Dan sekarang ini tabernakel itu sudah tidak ada, secara fisik sudah tidak ada, wujudnya sudah tidak ada. Lalu bagaimana kita? Benar, untuk kita sekarang adalah memang secara fisik tabernakel itu sudah tidak ada, tetapi sekarang yang ada adalah pengajarannya. Pengajarannya itu yang ada. Pengajarannya itu yang ada. Pengajaran tabernakel itu
itu masih ada, eksis sampai hari ini dan betul-betul berkembang. Kenapa demikian, saudaraku? Saya mengatakan kemarin bahwa dua loh batu dan tabernakel ini tidak bisa dipisahkan. Ini satu kesatuan yang tidak mungkin dipisahkan. Sebab dua loh batu tanpa tabernakel, maka dua loh batu itu akan di luar. Sementara letak daripada dua loh batu itu ada di dalam tabut perjanjian. Demikian juga, saudara sekalian, ya, sekalipun tabernakel itu ada, tetapi kalau dua loh batu ini tidak ada, maka akan menjadi tabernakel yang kosong. Maka ibadah kita ibadah yang kosong, ibadah yang tanpa arti. Nah, itu sebabnya saya kemarin juga mengatakan bahwa ayat perjanjian baru mengatakan, carilah kerajaan Allah serta kebenarannya. Kerajaan Allah itu adalah tabernakel itu. Ada kerajaan Allah, ada tabernakel, harus ada dua loh batu. Ada ibadah, maka harus ada firman Allah. Saya tidak bisa membayangkan kalau ibadah itu tanpa firman Allah. Maka ibadah itu ibadah yang kosong, ibadah yang tidak ada arti, saudara sekalian. Tidak ada arti. Kemarin saya sudah menyinggung, apa tuh tabernakel itu prakteknya untuk kita di hari-hari ini, saudara sekalian. Apa itu tabernakel prakteknya untuk kita sekarang ini? Tabernakel itu menunjuk kepada kehidupan kita. Dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 16 jelas, tidak tahukah kamu bahwa kamu ada bait Allah dan roh Allah diam di dalam kamu? Jadi jelas, dulu dalam bentuk fisik, tapi sekarang yang disebutkan tabernakel itu, yaitu tempat kediaman itu, rumah Allah itu adalah kehidupan kita. Kehidupan kita. Ini jelas, saudara sekalian. Ini jelas. Kehidupan kita yang Tuhan ingin untuk supaya kehidupan kita itu menjadi tempat kediaman Allah. Dan tempat kediaman Allah itu adalah kudus. Itulah kamu. Kenapa demikian? Karena Allah itu kudus, maka tabernakel itu, kemah Allah itu, atau rumah Allah itu harus kudus. Dan ayat-ayat mengatakan tanpa kekudusan kita tidak bisa memandang Tuhan. Ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Jadi yang berkaitan dengan tabernakel itu menunjuk kehidupan kita. Kehidupan kita sebagai rumah Allah. Ya, rumah Allah itu ada kegiatan, ada satu kegiatan. Kegiatan rumah Allah itu adalah ibadah dan pelayanan. Itu sebabnya kemarin saya juga menyinggung suatu bahwa tabernakel itu ya dirancang bangun, Tuhan merancangkan itu, memerintahkan itu, maka Tuhan juga, Tuhan yang memilih orang-orang yang ditentukan, Besaliel dan Aholiab, ya untuk membangun tabernakel itu. Lalu bicara tentang tabernakel juga, pasti juga berbicara tidak lepas dari bagaimana peran imam-imam dan imam besar. Berbicara tentang imam-imam dan imam besar, maka juga tidak terlepas daripada pakaian imam besar dan takbisan imam-imam dan imam besar, saudara sekalian. Itu juga masih banyak lagi, termasuk korban-korban persembahan, korban dalam bentuk makanan di zaman itu. Tapi semuanya itu sudah digenapi oleh kematian Kristus di atas kayu salib untuk supaya umat Tuhan, anak Tuhan bisa beribadah kepada Allah. Untuk supaya kita, kehidupan kita di zaman sekarang, di zaman akhir ini bisa beribadah kepada Tuhan, beribadah kepada Allah yang hidup, saudara sekalian, beribadah kepada Allah yang hidup. Ya, coba ini dibaca Ibrani
Ya, Ibrani saudara sekalian pasal yang ke-9. Pasal yang ke-9, Ibrani pasal yang ke-9. Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-13. Ibrani pasal 9 ayat yang ke-13. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, Ya. sehingga mereka disucikan secara lahiriah, Ya, kalau darah itu adalah pemercikan itu bisa mengkuduskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan secara lahiriah, terus betapa lebihnya darah Kristus betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal yang telah mempersembahkan dirinya sendiri Ya. kepada Allah Terus? sebagai persembahan yang tak bercacat, ya akan menyucikan hati nurani kita Ya. dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, Ya. supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. ini tujuannya untuk supaya kita bisa beribadah kepada Allah yang hidup, bukan Allah yang bisu, bukan Allah yang mati, tetapi beribadah kepada Allah yang hidup. Ini luar biasa. Jadi apa-apa yang sudah dilakukan di zamannya Musa saat itu, saya sekalian, sampai persembahan kurban, persembahan makanan, semua itu sudah digenapi. Ya, sudah digenapi oleh kurbannya Kristus, kurban satu-satunya untuk supaya kita bisa beribadah kepada Allah yang hidup. Nah, sekarang saya akan lanjutkan, saya akan lanjutkan. Ya, kemarin saya menunjukkan bahwa dua loh batu itu intinya adalah kasih, saudara. Tetapi untuk tabernakel ini, saudara, sentral atau fokusnya adalah tentang kehendak Allah. Ini yang saya akan sampaikan pada malam hari ini. Kalau kemarin saya menekankan tentang rumah Allah, itulah kehidupan kita. Tapi pada dalam ibadah doa dan penyembahan saya ingin menekankan tentang kehendak Allah. Jadi sentral dari pengajaran tabernakel itu adalah yang menyangkut tentang kehendak Allah. Jadi isi daripada pengajaran tabernakel itu untuk sekarang itu ya berbicara tentang kehendak Allah, bukan kehendak manusia, bukan kehendak organisasi di mana kita bernaung, tetapi bagaimana ketika kita beribadah. Jadi bicara tentang rumah Allah atau bait Allah itu, maka penekannya di sini adalah ibadah yang sesuai atau menurut kehendak Allah. Ini penting buat kita. Ya, jangan sampai kita beribadah tetapi kita memaksakan kehendak diri kita, memaksakan cara kita dalam beribadah itu. Sehingga apa yang terjadi kemarin disebutkan dalam Kolose, ya hanya sekedar untuk tertib, taat ini dan itu, peraturan ini dan itu, yang sesungguhnya semuanya itu hanya untuk memuaskan keinginan manusia, ya, memuaskan kehendak manusia, bukan kehendak Tuhan, bukan kehendak Tuhan. Jadi beribadah, sistem ibadah kita ini adalah ibadah bagaimana Allah itu berkehendak. Untuk ibadah yang melakukan kehendak Allah. Ya, seringkali saya mengatakan bahwa ada 3 kehendak Allah. Ada 3 macam kehendak Allah. Dalam tabernakel ini, sudah kalau bicara tentang tabernakel, ada 3 macam kehendak Allah. Yang pertama, kehendak Allah yang pertama disebutkan, hendaklah engkau benar seperti Yesus itu benar. Ini yang pertama. Ibadah itu semacam itu, Ustaz. Coba dibacakan untuk ini. 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-7.
Ini kehendak yang pertama yang Tuhan mau. Jadi ada 3 macam kehendak. Mulai yang pertama, saudaraku, ayat yang ke-7. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Jangan seorang pun menyesatkan kamu. Ini artinya ada orang yang coba ingin menyesatkan kita. Baik itu wujudnya orang yang mempengaruhi kita untuk menyesatkan, atau juga dalam bentuk pengajaran untuk menyesatkan. Itu sebabnya Rasul Yohanes memberikan suatu nasihat, anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Kalau demikian, saudara sekalian, ini membutuhkan suatu sikap pendirian kita. Dan seringkali kita ini oleh karena keadaan, ya, lalu kita menyerahkan begitu saja. Kenapa begitu? Kita tidak mampu untuk bersikap. Ketika orang datang untuk coba menyesatkan kita, tetapi kita membiarkan. Ya, membiarkan untuk orang itu menyesatkan kita. Nah, sekarang kalau kita punya sikap, biar orang itu dia ingin menyesatkan kita tetap tidak akan tersesat karena itu. Terus, barang siapa yang berbuat kebenaran, perhatikan, adalah benar. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Sama seperti Kristus adalah benar. Ini kehendak Allah yang pertama adalah untuk supaya kita benar seperti Kristus itu benar. Dalam tabernakel itu, saudaraku, terbagi atas 3 bagian. Bagian yang pertama itu mulai pintu gerbang, saudaraku, masuk kita menemukan halaman itu, saudaraku. Itu namanya daerah kebenaran atau daerah iman. Maka kehendak Tuhan yang pertama, hendaklah engkau benar. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Ini yang pertama dulu. Jadi Tuhan ingin untuk supaya kita ini menjadi benar. Benar seperti Kristus adalah benar. Coba kita periksa hati kita, hidup kita, diri kita, mulai dari saya dan pelayan-pelayan yang ada, imam-imam dan seluruh sidang jemaat Tuhan. Sudahkah kita benar? Jadi ukuran kebenaran itu tidak ada pada seorang pendeta atau gereja. Ukuran kebenaran itu ada pada Yesus. Hendaklah engkau benar, sama seperti Kristus adalah benar. Ini ukuran. Nah, sekarang kita koreksi kita. Kita koreksi hidup kita, diri kita ini. Apa betul kita ini sudah benar seperti Yesus benar? Cara berpikir kita, angan-angan kita, perasaan kita, perbuatan kita, apa sudah benar? Coba kita periksa diri kita. Sebab ini kehendak Tuhan. Tuhan berkehendak supaya kita benar sama seperti Dia benar. Jadi kalau kita memahami tentang pengajaran tabernakel ini, isinya ada 3 macam kehendak. Kalau diringkas, pengajaran tabernakel ini sentral atau fokusnya adalah kehendak Allah. Dan saya memberikan suatu penjelasan ini, ada 3 macam kehendak. Yang pertama, halaman dan isinya itu, di sana ada mezbah korban bakaran, ada bejana pembahasan, ini daerah kebenaran. Inilah ukuran. Maka 1 Yohanes pasal 3 ayat 7 ini jelas, Tuhan tunjukkan kepada kita, barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Ini ukuran buat kita. Coba kita periksa. Cara kita mencari nafkah, benar atau enggak benar? Nikah rumah tangga kita
Coba benar atau nggak benar? Ya, coba kita periksa. Cara ibadah kita, plan kita, sudah benar atau belum? Kita lihat pribadi Tuhan. Kita lihat pribadi Tuhan. Dia adalah kebenaran. Akulah jalan, ya, hidup, ya. Akulah jalan dan kebenaran. Dia menampakkan dia ada kebenaran. Dia kebenaran itu. Itulah yang menjadi ukuran kita. Nah sekarang, kalau ternyata kita belum benar, ya ibadah kita, plan kita, rumah tangga kita, nikah kita belum benar, ayo kita datang kepada Tuhan. Ketika Tuhan menunjukkan ini, ayo kita datang. Ya, untuk sebenarnya Tuhan yang membenarkan kehidupan kita. Ya, jadi ini ukuran. Ini yang pertama, saudara sekalian. Ya. Lalu yang kedua yang Tuhan inginkan, ya kehendak Tuhan, kehendak Allah yang kedua. Kalau tadi dikatakan hendaklah engkau benar sama seperti Kristus adalah benar, itu menunjuk kepada halaman suatu. Maka yang kedua, kehendak Tuhan, kehendak Allah yang kedua, maka ayat mengatakan hendaklah engkau kudus seperti Tuhan atau Allah itu kudus. 1 Petrus pasal yang pertama. 1 Petrus pasal yang pertama, saudara sekalian ya. Ayat yang ke-15 dan 16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, Ya, sama seperti Dia yang kudus. Tuhan inginkan adalah ya untuk supaya kamu menjadi kudus, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus. Terus Yang telah memanggil kamu. yang telah memanggil kamu, Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Lah, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Kita harus kudus sebab Tuhan itu kudus. Dalam 1 Korintus pasal yang ketiga tadi saya mengatakan, bait Allah itu kudus dan bait Allah itu kamu. Jadi sampai kehendak Tuhan yang kedua ini adalah kudus. Ukuran kekudusan itu adalah Tuhan sendiri, Allah sendiri di dalam pribadi Yesus. Maka kalau kita kaitkan dan tabernakel, ini menunjuk kepada ruangan yang pertama, yaitu ruangan suci, di mana di sana ada 3 macam alat, saudara sekalian. Ada pelita emas, ada meja roti sajian, ada mezbah dupa emas. Waktu itu bentuknya secara fisik, tetapi untuk sekarang itu sudah menjadi ibadah-ibadah kita. Menjadi tiga macam ibadah atau 3 macam ketekunan untuk kita. Nah, 3 macam ketekunan itulah yang memungkinkan kita untuk hidup dalam kekudusan plus dalam pengurapan Roh Kudus. Itu sebabnya dalam kitab Imamat mengingatkan kita untuk kita tidak meninggalkan kemah suci, untuk supaya pengurapan minyak urapan itu tetap ada di atas kepalamu. Itu artinya apa? Dengan 3 macam ibadah ini merupakan satu sarana untuk supaya kita tetap dalam kekudusan, tetap dalam pengurapan Roh Kudus. Jadi ini yang Tuhan inginkan, ibadah semacam ini yang Tuhan inginkan, ibadah yang menurut pola tabernakel itu, pola kerajaan Allah itu. Kekudusan yang kita miliki itu, saudara, bukan karena kita kudus, tapi Tuhan yang mengkuduskan kita lewat ibadah-ibadah yang Tuhan sudah sediakan kepada kita.
Coba Imamat, saya teringat kitab Imamat pasal 21 kalau tidak salah. Imamat pasal 21. Imamat pasal 21. Ayat yang ke-12. Ini bicara tentang kudusnya para imam. Kita nanti sudah bisa membaca ayat sebelumnya. Kita baca sekarang ayat yang ke-12. Janganlah ia keluar dari tempat kudus, Perhatikan. Janganlah ia keluar dari tempat kudus. supaya jangan dilanggarnya kekudusan tempat kudus Allahnya. Ya, Karena minyak urapan Allahnya Ya. yang menandakan bahwa ia telah dikhususkan Ya. ada di atas kepalanya. Akulah Tuhan. akulah Tuhan. Jadi betul-betul pengajaran tabernakel ini, saudara sekalian, betul-betul bukan saja membawa kita menjadi benar seperti Yesus benar, tetapi dia juga membawa kepada kita untuk supaya kita menjadi kudus seperti Tuhan itu kudus. Caranya bagaimana? Tadi saya menunjukkan yang menunjuk kemah suci, ruangan suci yang di dalamnya ada 3 macam alat yang semua itu menunjuk kepada ibadah-ibadah. Maka ayat di sini jelas katakan, janganlah ia keluar dari tempat kudus, supaya jangan dilanggarnya kekudusan tempat kudus Allahnya, karena minyak urapan Allahnya yang menandakan bahwa ia telah dikhususkan ada di atas kepalanya. Akulah Tuhan. Artinya jangan keluar dari tempat kudus itu, jangan sampai kita tidak melakukan ibadah-ibadah ini. 3 macam ibadah yang Tuhan sudah tentukan di sana. Itulah ibadah-ibadah, 3 macam ibadah yang ada itu. Ada meja roti, itulah pendalaman Alkitab yang disertai perjamuan suci. Ada pelita emas, di sana ada ibadah raya, dalam karunia Roh Kudusnya. Ada ibadah doa dan penyembahan, itu mezbah dupa emas, itu suatu. Inilah yang memungkinkan kita untuk kita tetap dalam kekudusan dan pengurapan daripada Allah sendiri. Urapan Roh Kudus itu betul-betul mengurapi kehidupan kita sehingga kita tetap kudus. Ayat lain mengatakan tanpa kekudusan tidak seorang pun kita bisa memandang Allah. Jadi ini penting. Ya, benar seperti Yesus benar, ini penting. Kudus seperti aku kudus, ini penting, saudara sekalian. Dalam 2 Tesalonika pasal 4 itu, coba dibacakan 2 Tesalonika pasal 4, saudara sekalian. 2 Tesalonika pasal yang keempat. 1 Tesalonika pasal yang keempat, maafkan. 1 Tesalonika pasal yang keempat, ayat yang ketiga. Ya. Karena inilah kehendak Allah. Ya. Karena inilah kehendak Allah. Apa itu? Pengudusanmu, Pengudusanmu. yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Nah, jadi kekudusan ini merupakan suatu kehendak Allah. Karena inilah kehendak Allah. Pengudusanmu, penyucianmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Jadi ini betul-betul Tuhan langsung menunjuk ketika dia mengatakan inilah kehendak Allah, ya, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Langsung Tuhan kaitkan dengan percabulan, langsung Tuhan kaitkan dengan perzinahan. Ini terkait. Jadi seolah saudara sekalian ya, bahwa kekudusan itu memang terkait langsung dengan yang namanya perzinahan, percabulan, yang menyangkut kehidupan nikah itu sendiri. Ya, hubungan nikah. Nikah yang rohani, hubungan kita dengan Tuhan. Itu nikah. Hubungan antara suami dan istri. Maka langsung ayat yang keempat, coba. Supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri. Terus? Dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan. Nah, Tuhan kaitkan dengan soal pernikahan. Nah,
Maka langsung Tuhan mengatakan, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu. Maksudnya apa, saudara sekalian? Supaya tidak terjadi satu percabulan, supaya tidak terjadi persinahan. Ini penting. Ya, ini supaya kita mengerti, ya, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri. Ya, menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam kekudusan dan penghormatan. Jadi kekudusan Allah ini, kehendak Allah yang menyangkut kekudusan ini langsung Tuhan kaitkan dengan soal nikah, soal rumah tangga yang sudah banyak nikah ini sudah menjadi korban. Sudah banyak terjadi pengkhianatan tentang nikah ini. Tidak lagi menjaga kekudusan nikah itu. Justru yang terjadi percabulan dan perzinahan. Kalau bahasa sekarang ini, terjadi banyak perselingkuhan dalam nikah. Terjadi perselingkuhan, padahal Tuhan sudah menunjukkan untuk supaya tidak jatuh dalam percabulan, maka Tuhan sarankan untuk supaya kamu yang mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri. Ini jalan keluarnya. Tapi juga menikah bukan merupakan suatu pelampiasan, tidak. Tuhan sudah memberikan aturan, memberikan jalan ini. Tapi yang terjadi, saudaraku, ya kita jujur, kita mendengar, kita melihat bagaimana dunia ini, ya sudah banyak pengkhianatan tentang nikah itu sendiri. Tidak puas dengan istrinya sendiri, tidak puas dengan suaminya sendiri, kan banyak sekarang ini. Ya. Perselingkuhan itu kalau sekarang bukan hanya terjadi pada seorang suami selingkuh, lalu dia mencari istri yang lain, bukan hanya itu. Sekarang ini banyak istri-istri juga yang berselingkuh, tidak puas dengan suaminya sendiri. Dia mencari suami yang lain, mencari pelampiasan kepada yang lain. Ini yang terjadi. Ini juga tidak menutup kemungkinan itu sudah merasuk di gereja Tuhan, dan anak-anak Tuhan juga semacam itu. Tidak menjaga kekudusan dari nikah itu. Tapi justru kita sudah berkhianat tentang nikah itu. Ini jelas. Jelas Tuhan menunjukkan, karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kau menjauhi percabulan. Ya, itu sebabnya saya ingin juga menyampaikan kepada jemaat semua, dan mohon perhatiannya para imam pelayan semua, jauhi percabulan. Bagi saudara yang sudah menikah, saudaraku, sudah berkeluarga, apalagi sudah punya anak, jauhi percabulan, jauhi perselingkuhan, jauhi kita bermain mata dengan yang lain, saudaraku. Ini harus diperhatikan. Ya, kalau kita tidak ingin menjadi susah, tapi jauh itu. Wong Tuhan sudah memberikan pasangan dan pasangan. Tuhan sudah memberkati itu. Kenapa Tuhan menyebutkan demikian? Karena begitu pentingnya tentang kekudusan ini. Sebab Tuhan menginginkan untuk supaya kita kudus. Kudus seperti aku kudus. Ini ukuran. Secara pribadi bagi kita, tadi saya mengatakan yang sudah berkeluarga, sudah menikah, janganlah bermain-main. Tapi yang belum menikah pun juga tetap menjaga kekudusan kita. Kita tetap benar di hadapan Tuhan, kita tetap kudus di hadapan Tuhan. Supaya apa? Hidup kita ini berkenan di hadapan Tuhan. Nanti kita akan membaca orang yang melakukan kehendak Allah itu, dia akan hidup kekal untuk selama-lamanya. Saya baru ingin menunjukkan tentang kekudusan ini. Ya, kehendak Allah yang pertama, hendaklah engkau benar seperti Yesus benar. Yang kedua,
Ya, hendaklah kamu kudus sebab aku kudus. Tuhan menginginkan setiap kehidupan kita menjaga kekudusan kita. Baik dalam nikah, rumah tangga, dan semua anak-anak, kaum muda, remaja, semua tetap dalam kekudusan. Nah, kalau ternyata sudah ada pelanggaran-pelanggaran, bagaimana? Kita kembali kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan. Diselesaikan dengan Tuhan. Untuk supaya kita yang sudah cemar dan ternyata sudah jatuh dalam percabulan, jatuh dalam perzinahan, jatuh dalam perselingkuhan, kembali kepada Tuhan. Supaya dibenarkan kembali. Supaya dikuduskan kembali. Dan hidup itu berkenan. Disebutkan ini, jelas disebutkan. Ya, mengambil perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup dalam pengudusan dan penghormatan. Ayat yang kelima. Bukan di dalam keinginan hawa nafsu, Bukan di dalam keinginan hawa nafsu, seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. dan supaya dalam hal-hal ini orang jangan mempermalukan saudaranya dengan tidak baik, memperlakukan saudaranya dengan tidak baik, Ya. atau memperdayakannya. Ya, karena Karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini, ya, seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepadamu. puji Tuhan. Jadi ini ada satu penegasan-penegasan. Itu sebabnya ini harus menjadi suatu perhatian buat kita di hari-hari ini. Satu, kudus Tuhan kaitkan dengan persoalan nikah. Nikah itu harus kudus untuk menjaga, jangan mencemarkan tempat tidur. Coba saya teringat ayat itu. Ibrani pasal 13. Ibrani pasal 13. Ibrani pasal ke-13 ayat yang keempat. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur. Ini harus menjadi perhatian. Saya ingin mengingatkan diriku sendiri dan seluruh sidang jemaat yang sudah berkeluarga. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan. Artinya jangan berkhianat tentang perkawinan, tentang pernikahan. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur. Jadi tempat tidur atau nikah itu hanya merupakan satu pelampiasan, saudara. Bukan itu. Tapi harus kita hargai nikah itu dengan penuh hormat dan kekudusan. Tadi ayat mana tadi? 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang berapa tadi itu? Harus dalam kekudusan dan penghormatan. Ini disebutkan. Dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur. Terus, Sebab orang-orang sundal dan pezina, sebab orang-orang sundal atau pelacur-pelacur, terus, dan pezina orang yang berbuat zina akan dihakimi Allah. ya. Kita lihat, kita harus ingat ini. Pezina, orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Dan kita sudah ngeri kalau kita jatuh dalam tangan Tuhan itu. Coba bayangkan. Ya, ini Tuhan ingatkan kepada siapa? Orang-orang Kristen di Ibrani. Artinya apa? Ini ada di dalam orang-orang Kristen di gereja Tuhan, ada yang semacam itu. Sampai Paulus dia mengatakan, janganlah kamu, ya, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur. Jelas, sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Kalau sudah dalam penghakiman Allah, kita tidak akan bisa lepas dan lolos. Ayo kita koreksi. Ya, berzinah untuk sekarang itu bukan hanya perbuatannya. Dalam hukum Taurat mengatakan, janganlah engkau berzinah.
Tetapi dalam perjanjian baru memandang dan kita ingin aja, itu sudah berzina dalam hati. Saudara sekalian, ini betul-betul ini kenapa sampai sejauh itu? Tuhan ingin lihat hati kita yang paling dalam ini. Hati yang paling dalam itu. Ada keinginan tidak? Sampai sejauh itu. Kalau itu diberikan kepada kita, untuk supaya kita sampai tidak ada keinginan. Jangankan kau ingin memiliki, keinginan saja, memandang saja. Ayat itu sudah mengatakan berzina di dalam hati. Apalagi kalau sudah dalam perbuatan. Ya. Apalagi sudah dalam perbuatan. Jadi ini sungguh-sungguh serius buat kita, mengingatkan kita, mengingatkan saya sebagai hamba Tuhan, sidang jemaat, mengingatkan imam-imam dan pelayan-pelayan Tuhan, untuk betul-betul kita semua penuh hormat terhadap perkawinan. Dan jangan kamu mencembarkan tempat itu, khususnya kepada orang-orang yang sudah berkeluarga, sudah nikah, sudah mengikat janji nikah di hadapan Tuhan. Janganlah kita berkhianat terhadap nikah. Sebab orang-orang Sunda dan Pesina akan dihakimi oleh Allah. Akan berhadapan dengan Allah sendiri. Dalam Wahyu pasal 21, dia akan masuk dalam lautan api yang belerang dan betul-betul akan mengalami siksaan untuk selama-lamanya. Ini kehendak Allah yang kedua. Ruangan suci. Ya, untuk supaya kita kudus, hendaklah kamu kudus sebab aku kudus. Ini saudara sekalian. Lalu yang ketiga, adalah disebutkan hendaklah engkau sempurna seperti Bapa itu sempurna. Jadi sampai sedemikian rupa, hendaklah engkau benar seperti saudara, hendaklah kamu kudus sebab aku kudus. Dan yang ketiga ini, ruangan maha suci ini, daerah kesempurnaan ini, maka kita dituntut oleh Tuhan untuk supaya kita sempurna seperti Bapa itu sempurna. Mungkin kita berpikir, mungkinkah saya bisa sempurna? Jangankan sempurna, jangankan kok menjadi sempurna, untuk menjadi benar saja itu satu perjuangan. Untuk menjadi suci saja itu menjadi suatu perjuangan. Tetapi setidaknya kebenaran dan kesucian itu ada, maka nanti Allah sendiri yang akan menyempurnakan kehidupan kita. Sampai kita sempurna, si Bapa itu sempurna, kasih kita itu sempurna. Saudara sekalian, ini mustahil. Tapi bagi Tuhan tidak ada satupun yang mustahil. Itu sebabnya ada yang mengatakan hanya oleh satu korban saja Dia telah menyempurnakan yang Ia kuduskan. Jadi Bapa yang sempurna itu Dia yang menyempurnakan kita, sehingga kita bisa menjadi sempurna seperti Dia sempurna. Ini suatu hal yang mustahil bagi manusia, tapi bagi Allah tidak ada barang yang mustahil. Injil Matius pasal yang kelima. Injil Matius pasal yang kelima. Saudara sekalian, Injil Matius pasal yang kelima ayat yang ke-48 kalau nggak salah ya. Ya. Karena itu, Ya. haruslah kamu sempurna, Karena itu haruslah kamu sempurna. sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Ini yang Tuhan mau. Sempurna itu adalah ukurannya Tuhan. Sebab Allah itu sempurna, maka Dia akan datang untuk menyempurnakan kita. Siapa kita? Orang yang telah disucikan. Ya, saudara sekalian. Dalam Ibrani pasal yang ke-10, Ibrani pasal yang ke-10 kalau tidak salah. Ibrani pasal 10 ayat yang ke-14. Ya, jangan dibaca dulu, saya lihat dulu. Betul atau betul? Bagaimana itu?
Betul ya? Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-14. Ya, Sebab oleh satu korban saja oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya Ya. mereka yang ia kuduskan. sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Dia yang menyempurnakan sebab dia sempurna. Siapa yang disempurnakan? Adalah orang yang sudah disucikan. Siapa yang disucikan? Adalah orang yang sudah dibenarkan. Siapa yang dibenarkan? Orang-orang yang sudah berdamai dengan Tuhan. Siapa yang berdamai dengan Tuhan? Adalah orang-orang yang mengaku kepada Tuhan. Mengakui dosa dan kejahatannya di hadapan Tuhan. Ini proses, saudara sekalian. Ini proses. Sampai sejauh itu, orang yang berdamai, orang yang mengaku, itulah orang yang benar. Maka firman Tuhan akan menyucikan kita sampai Dia menyempurnakan yang ia sucikan. Menjadi sempurna seperti ia sempurna adanya. Dan itu sebabnya, saudara sekalian, lewat pelajaran ini sudah kita dibawa oleh Tuhan untuk supaya lewat pengajaran tabernakel ini kita dibawa untuk melakukan kehendak Tuhan. Kalau kita ringkas semua, ya, kehendak Tuhan yang pertama, hendaklah engkau benar, hendaklah engkau suci dan sempurna. Maka kita ringkas semua, kalau kita melakukan kehendak Allah, maka ayat yang terakhir yang akan kita baca, maka kita akan hidup kekal untuk selama-lamanya. Tetapi kalau kita tidak mau dibawa oleh Tuhan untuk hidup benar, suci, dan sampai sempurna, saudara, berarti kita akan berhadapan dengan penghakiman Allah itu. Berhadapan dengan penghukuman Allah itu. Coba ini kita baca dulu. Ya, orang yang menolak kebenaran, yang menolak kesucian itu. Wahyu pasal 21. Wahyu pasal 21 ayat 8. Tetapi orang-orang penakut, Ya, terus. orang-orang yang tidak percaya, Orang-orang yang tidak percaya itu orang-orang yang tidak mau benar. Ya, terus. orang-orang keji, Ya, orang-orang pembunuh, terus. orang-orang sundal, Orang-orang sundal. tukang-tukang sihir, Ya, penyembah-penyembah berhala, dan Ya. semua pendusta. ya. Mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Iya, Inilah kematian yang kedua. inilah kematian yang kedua. Itulah penghukuman kekal untuk selama-lamanya. Bagi kehidupan-kehidupan yang tidak mau melakukan kehendak Allah, tetap hidup jahat, tetap tidak percaya, ya, hidup dalam kebencian, persundalan, persinahan, menyembah berhala, dusta, dan semua itu tidak ada tempat dalam kerajaan surga. Tapi dia punya tempat, ada lautan api yang menyala-nyala dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Tetapi sebaliknya, kalau kehidupan kita melakukan kehendak Allah, kita mau hidup benar, sekalipun kita tidak benar, Tuhan mau, dan kita mau untuk dibenarkan, Tuhan yang membenarkan. Ya, kita mau hidup suci, kita tadi tidak suci, Tuhan menyucikan kita sampai Dia menyempurnakan kita, sama seperti Dia sempurna. Kehidupan ini adalah kehidupan yang akan mendapatkan bagian kehidupan kekal untuk selama-lamanya bersama Tuhan. Yang saya selalu katakan, supaya di mana aku berada, di situ pun kamu berada. Kekal selama-lamanya
dan tidak terpisahkan dengan Tuhan. Ayat yang terakhir, 1 Yohanes pasal yang kedua. 1 Yohanes pasal yang kedua. 1 Yohanes pasal yang kedua. Ayat yang ke-17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup untuk selama-lamanya. Hidup ini pilihan. Ya. Kita diberikan pilihan. Kita melakukan kehendak dunia dengan segala keinginannya. Keinginan jahat, keinginan najis, yang nanti ujungnya adalah penghukuman kekal untuk selama-lamanya. Atau kita melakukan kehendak Allah dan kita akan mendapatkan hidup kekal untuk selama-lamanya. Ya, mendapatkan kehidupan kekal untuk selamanya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Tetap hidup kekal untuk selama-lamanya bersama Tuhan. Mari kita renungkan ini. Biarlah kita berpikir bijak. Saya sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala dan jemaat, ingin menyampaikan kepada jemaat semua, lebih bijak kalau kita mau melakukan kehendak Allah. Mulailah hidup benar, hidup dalam kekudusan, biar Tuhan nanti yang menyempurnakan kehidupan kita. Apa yang tidak benar, apa yang tidak benar, kita buang. Puji Tuhan. Mari kita akan melakukan satu pujian. Dalam buku NR nomor 218. NR 218, dipenuhi kemuliaan. Inilah kehidupan yang melakukan kehendak Tuhan itu. Kemuliaan, dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian. Kami berikan padamu Tuhan, korban
terima sembah. Hanya Kau Tuhan. Sekali lagi dari atas. Dipenuhi kemuliaan. Haleluya. Kami rindu Tuhan. Dipenuhi. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami berikan padamu Tuhan kurban pujian. Katakan Kau saja yang suci. Kau saja yang suci. Kau saja yang layak. Kau saja yang layak. Haleluya, haleluya. Kau layak terima sembah. Yesus Kau Tuhan. Nanti Mas Dikit akan berdoa syukur. Kau saja yang suci. Kau saja yang layak. Kau layak terima sembah. Hanya Kau Tuhan. Kau saja yang suci. Kau saja yang suci. Amin, amin. Kau saja yang layak. Kau layak terima sembah. Yesus Kau Tuhan. Yesus Kau Tuhan. Haleluya. Kau saja yang suci. Haleluya. Kau saja yang layak. Kau layak terima sembah. Hanya Kau Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Kami menyembah Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Amin Tuhan. Amin. Haleluya. 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 Inilah pengakuan kami Tuhan, Haleluya. Haleluya. yang keluar dari lidah bibir kami Tuhan, Terima kasih. bahwa hanya Engkau Allah yang suci, Haleluya. Haleluya. yang layak menerima sembah, hormat dan pujian kami. Haleluya. 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 Tiada yang lain yang layak untuk menerimanya selain Engkau saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Karena Engkau adalah sumber kebenaran Tuhan. Oh, haleluya. Engkau adalah Allah yang suci Tuhan. Haleluya. Bahkan Engkau Allah yang sempurna Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima Terima kasih. kasih Tuhan. Haleluya. Pada malam hari ini Tuhan, Terima kasih. Engkau telah tunjukkan kepada kami, Oh. Engkau telah berikan contoh kepada kami Tuhan, Haleluya. Haleluya. bahwa apa
yang kami kerjakan di dalam dunia ini, bahwa apa yang semua kami lakukan dalam dunia ini, Tuhan, hendaklah memandang kepada Allah saja, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tiada panutan yang lain selain Tuhan Yesus Kristus itu sendiri, Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Tapi seringkali kami manusia Haleluya. masih jatuh dalam dosa dan Haleluya, masih haleluya. terseret oleh arus di Haleluya, haleluya, haleluya. Mohon ampun, Haleluya, haleluya, haleluya. mohon ampun. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tanpa kebenaran dan Haleluya, ketulusan, kami tidak akan mengalami penyempurnaan. Haleluya, haleluya. Ajar kami untuk bisa melakukan itu. Pada malam hari ini Kau sudah berikan kepada kami firman, Oh, haleluya. agar kami bisa melakukan Haleluya. itu. Haleluya. Oh, Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan. haleluya. Kau masih memperdulikan kehidupan kami, Tuhan. Anak-anakmu yang sering kali masih jatuh bangun dalam dosa ini, Tuhan. Terima Tapi kasih. Kau masih mau memperdulikan kami. Haleluya. Kau masih mau mengingatkan kepada kami, Terima Tuhan, kasih Tuhan. Terima kasih. bahwa apa yang telah kami lakukan masih ada Haleluya. kesempatan, Tuhan. Masih ada kesempatan jika kami mau Haleluya. mengaku kepada Engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Haleluya. 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 Kebaikan begitu melimpah atas kehidupan kami, Tuhan. Haleluya. Terima kasih Haleluya. Tuhan. Tuhan, terima kasih. Untuk Bapak Oh, Gembala kami, Tuhan, Bapak Thomas, kiranya Kau berikan hikmat marifat-Mu yang Terima berlebih-lebih kasih. lagi, Tuhan, berlimpah-limpah lagi, Tuhan, Haleluya. sehingga apa yang telah beliau ucapkan, Haleluya. apa yang akan beliau sampaikan nantinya, Tuhan, benar-benar adalah firman-Mu Terima sendiri, kasih. firman yang murni dari Engkau, Tuhan, Haleluya. tanpa ada rekayasa manusia, Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau Terima berikan kasih. kesehatan yang Ya, prima, Tuhan, seluruh terima aspek kasih. kehidupannya, Terima agar beliau kasih. bisa mengembangkan kami domba-domba Haleluya. mendapatkan makanan Terima dari kasih, rumput hijau yang berasal daripada firman-Mu saja, Terima Tuhan. kasih, Terima Tuhan. kasih Tuhan, terima Terima kasih kasih. untuk seluruh sidang Ya, jemaat Tuhan Tuhan. yang saat ini Tuhan masih belum mendapat kesempatan untuk Haleluya, kumpul haleluya. beribadah kepada Engkau, Tuhan. Ya, Tuhan. Kiranya Engkau tahu, Tuhan, apa yang menjadi kebutuhan kami. Haleluya. Engkau tahu apa yang menjadi kerinduan Terima kami, Tuhan, kasih. untuk kami bisa bersekutu bersama-sama Haleluya, di dalam Tuhan. ibadah kami hanya kepada Engkau saja. Terima Terima kasih ya kasih, Tuhan, Tuhan. terima Terima kasih. kasih, Kami Tuhan. serahkan seluruh doa ibadah kami ini Ya, hanya Tuhan. di dalam nama Haleluya. Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih. Ya, demikianlah rangkaian ibadah dalam ibadah doa dan penyembahan ini. Dan sekalipun kita belum bisa berlutut bersama-sama, tapi biarlah firman Allah ini mendorong kita, ya, untuk kita mengambil waktu secara pribadi untuk kita berlutut di rumah kita masing-masing, satu mengambil waktu, jam, ya, kita bisa melakukan kapan saja. Tapi firman Allah ini sungguh-sungguh mendorong kita untuk setiap kehidupan kita bisa melakukan kehendak Allah. Ya, kehendak Allah itu bukan kehendak manusia siapapun juga, tapi kehendak Allah. Ya, untuk kita bisa menjadi benar, untuk bisa menjadi suci sampai sewaktu-waktu sempurna seperti Bapa itu sempurna di dalam kasih-Nya. Puji Tuhan, jadwal ibadah kita nanti kita akan kembali dalam ibadah raya tanggal 27. Itu merupakan minggu yang terakhir untuk bulan Juni ini, saudaraku, yang dimulai jam 5:30 sore tepat dan dilanjutkan ibadah PA hari Rebunya jam 5:30 sore tepat, dan juga ibadah doa penyembahan seperti sekarang ini jam 5:30 sore tepat. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Ya, puji Tuhan saudara sekalian. Nanti kita akan berdoa untuk sidang jemaat Tuhan yang saat ini dalam keadaan sakit di rumah maupun di rumah sakit. Ya, kita akan doakan juga Om Edwin, saudaraku, yang masih dirawat di rumah sakit. Ya, ketepatan kemarin saya sempat menengok ke rumah sakit, saudara sekalian. Ya, kemarin sore saya menengok ke rumah sakit.
ya untuk saya bisa melihat secara langsung, dan oleh kemurahan Tuhan cukup sehat, tetapi tetap harus dalam dirawat, saudara sekalian. Juga kita berdoa untuk Ibu Nona, saudaraku, kita terus doakan opname di rumah sakit di Makassar, supaya Tuhan tolong. Juga berdoa untuk Mas Yosi dan keluarga, supaya Tuhan jamah kesehatan yang terganggu, ya ada hal-hal yang dia harus kumuli, ya kesehatan yang terganggu, supaya Tuhan juga memberikan pertolongan, ya. Mari. Dan juga untuk hari-hari ibadah kita, dan kita juga merindukan tentu untuk bisa beribadah tatap muka, tetapi kita belum tahu kayak apa, apalagi di hari-hari ini situasinya begitu sedikit agak, ya peningkatan pandemi corona ini begitu meningkat, khususnya di Jawa, ya juga termasuk di Surabaya ini. Saudara sekalian, kita harus waspada, kita semua harus tetap menjalankan prokes, saudaraku. Ya, protokol kesehatan jangan lupa untuk kita selalu menggunakan masker keluar rumah atau kemana, supaya menjaga diri kita, menjaga diri orang lain, dan akhirnya kita bisa ya baik-baik saja, dan kita bisa beribadah, ya tetap bisa beribadah kepada Tuhan. Juga saudara kita yang juga ada masalah persoalan, baik persoalan nikah, rumah tangga, urusan pekerjaan-pekerjaan, biar kita juga serahkan kepada Tuhan, biar Tuhan memberikan pertolongan kepada sidang jemaat yang membutuhkan. Ada yang membutuhkan pekerjaan, biar Tuhan juga buka jalan. Yang ingin merintis pekerjaan baru, biar Tuhan juga memberkati semuanya. Ya, puji Tuhan. Nanti juga kita tidak lupa mendoakan bangsa dan negara kita, yang hari-hari ini betul-betul ya mereka bekerja keras ya untuk bisa menanggulangi pandemi Covid ini. Ya, kita doakan. Mari kita akan akhiri ibadah kita dengan doa berkat. Kita tundukkan kepala bersama-sama. Tidak putus-putusnya kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan, atas berkat yang Tuhan sudah limpahkan kepada kami lewat firman-Mu. Dan bila firman yang sudah kami terima ini, yang sudah memberkati kami ini, benar-benar menjadi berkat bagi orang lain, dan nama Tuhan dipermuliakan. Firman boleh tertukik dalam hati kami dan menjadi iman, dan setiap kami boleh mempraktekkan iman itu dalam kehidupan kami sehari-hari, juga untuk mempraktekkan iman itu untuk orang-orang lain yang membutuhkan pertolongan daripada Engkau Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu, mulai dari anak-anak, remaja, kaum muda, dewasa, yang paling sepuh sekalipun Tuhan, kiranya Engkau tilik satu persatu, tidak ada satupun yang terlewatkan, baik anak-anak-Mu yang ada di Surabaya, di luar kota Surabaya, bahkan di luar pulau sekalipun, mereka tugas dan pekerjaannya, biar Tuhan juga menolong, dan Tuhan tetap serta dimanapun anak-anak-Mu berada, dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Namun demikian juga ada saudara-saudara kami yang penderitaan sakit yang sudah kami sebutkan, Edwin, Ibu Nona, juga keluarga Mas Yosi. Tuhan, kami mendoakan, kami bawa kepadamu Tuhan, berkemurahanlah, berbelas kasihanlah kepada saudara kami ini, untuk mendapatkan pertolongan yang dari Engkau, sebab kami meyakini pertolongan hanya datangnya dari Engkau. Jika Tuhan temukan kekurangan dan kesalahan atas saudara-saudara kami, Tuhan ampuni, Tuhan sucikan dengan kuasa darah-Mu, dan sekarang kami panggil nama-Mu dengan penuh kuasa, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa untuk menjamah, untuk memulihkan, menyembuhkan segala sakit penyakit yang dialami oleh anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Demikian pula kami berdoa Tuhan untuk ibadah-ibadah yang Engkau sudah sediakan kepada kami, biar tetap kami tekuni Tuhan, tekuni 3 macam ibadah ini sampai Engkau datang yang kedua kali, sampai Engkau datang untuk menyempurnakan kehidupan kami semua, dan kami boleh bersama-sama Tuhan kekal untuk selama-lamanya.
tolong Tuhan, Engkau buka jalan kepada kami sekalian. Kami rindu untuk bisa beribadah tatap muka, setatap muka. Namun demikian sungguh Tuhan, kami masih menghadapi banyak kendala-kendala, dan kami serahkan juga ke tangan-Mu. Dan Tuhan, kami bermohon bersama umat-Mu semua, Tuhan, kiranya pandemi ini kalau boleh segera berlalu, dan kami boleh beribadah seperti sedia kala, bahkan lebih sungguh-sungguh lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sekarang Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Republik Indonesia, yang sama-sama kami cintai. Tuhan, Engkau mengetahui apa yang terjadi di bangsa kami, bahkan dunia ini. Dan itu sebabnya Tuhan, kami berdoa untuk pemerintahan Indonesia, khususnya pemimpin-pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri, pejabat tinggi negara, di pusat sampai pun di daerah, TNI, Polri, dan bahu-membahu, Tuhan, untuk bisa menghadapi masalah pandemi ini, memberikan hikmat kekuatan yang dari surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin dan percaya Engkau yang berkuasa untuk memberikan pertolongan yang ajaib kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, Tuhan, kembali kami menyerahkan hidup kami ke tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Saudaraku yang kekasih, biarlah rahmat, anugerah, cinta yang besar yang datangnya dari Allah Bapa, Sang Putra, dan Roh Kudus, yang sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati kita semua.